Halo friends, di sini terdapat soal terkait larutan penyangga. Ada soal terdapat dua larutan, yaitu larutan NaOH dan juga larutan CH3COH. Pada soal diketahui pula untuk volume dari larutan NaOH-nya adalah 100 ml dengan konsentrasi 0,2 molar, dan volume dari larutan CH3COH adalah 100 ml dengan konsentrasi 0,5 molar. Selain itu, nilai Ka CH3COH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Dan yang ditanyakan adalah berapakah pH dari campuran kedua larutan tersebut. Sehingga untuk mengetahui pH campuran larutan tersebut, kita perlu membuat persamaan reaksi kimianya terlebih dahulu. Reaksi antara NaOH dan CH3COH akan menghasilkan garam NaCH3COO dan juga air. Di sini jumlah atom pada ruas kiri dan jumlah atom pada ruas kanan sudah sama, sehingga persamaan reaksinya sudah setara dan kita langsung buat saja kondisi mula-mula reaksi dan juga sisa. Pada awal, kita bisa menghitung mol awal dari NaOH dan CH3COH dengan mengkalikan nilai volume dengan konsentrasi larutannya. Contohnya, untuk larutan NaOH, karena volumenya 100 ml, kita kalikan dengan konsentrasinya yaitu 0,2 molar, kita dapatkan mol awalnya adalah 20 milimol. Dan hal yang sama juga kita lakukan pada CH3COH, yaitu 100 ml dikalikan dengan 0,5 molar, dan kita dapatkan mol awalnya adalah 50 milimol. Selanjutnya, untuk menentukan reaksi pembatas, kita bagi mol awal masing-masing senyawa tersebut dengan koefisien senyawa tersebut pada reaksi. Contohnya untuk NaOH, kita bagi mol awalnya yaitu 20 milimol, dibagi dengan koefisien reaksinya yaitu 1, sehingga nilainya adalah 20. Sedangkan untuk CH3COH, ketika kita bagi nilai mol awalnya yaitu 50 milimol dengan koefisien reaksinya yaitu 1, maka kita dapatkan nilai 50. Nah, karena hasil pembagian mol awal dengan koefisien senyawa NaOH itu lebih kecil dibandingkan dengan CH3COH, maka pada reaksi ini NaOH berperan sebagai reaksi pembatas. Selain itu, tentunya pada awal NaCH3COO dan H2O sebagai produk reaksi itu belum terbentuk sehingga pada awal jumlah molnya adalah 0. Selanjutnya, karena NaOH di sini berperan sebagai reaksi pembatas, maka nilai mol awal NaOH inilah yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui nilai mol yang bereaksi pada masing-masing senyawa. Untuk reaktan, karena koefisien CH3COH itu sama dengan koefisien NaOH yaitu 1, maka jumlah mol NaOH yang bereaksi adalah 20 milimol dan jumlah CH3COH yang bereaksi juga 20 milimol. Selanjutnya, produk yaitu NaCH3COO dan H2O karena koefisien reaksinya juga sama dengan NaOH, maka jumlah mol NaCH3COO dan H2O yang terbentuk juga sama, yaitu 20 milimol. Maka dari itu, kita peroleh pada kondisi sisa, nilai mol dari masing-masing senyawanya adalah berikut. Nah, di sini bisa kita perhatikan, pada akhir reaksi terdapat sisa CH3COH dan juga terbentuk NaCH3COO yang menandakan bahwa campuran larutan ini termasuk ke dalam larutan penyangga asam. Nah, sebenarnya larutan penyangga itu apa sih? Jadi, larutan penyangga adalah suatu larutan yang terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Apabila larutan penyangga tersebut terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya, maka larutan penyangga tersebut termasuk ke dalam larutan penyangga asam. Namun, apabila larutan penyangga tersebut terdiri atas basa lemah dan asam konjugasinya, maka larutan penyangga tersebut termasuk ke dalam larutan penyangga basa. Nah, untuk menyelesaikan perhitungan terkait larutan penyangga ini, kita bisa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa ditambah dengan log konsentrasi basa konjugasi dibagi konsentrasi asam lemah untuk larutan penyangga asam. Nah, pada soal ini kita tahu campuran larutan tersebut merupakan larutan penyangga asam karena terdapat komponen asam lemah yaitu CH3COH dan komponen basa konjugasinya yaitu ion CH3COO- yang diperoleh dari NaCH3COO yang dihasilkan pada reaksi. Maka dari itu, untuk menghitung nilai pH akhirnya menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, kita perlu mengetahui konsentrasi dari CH3COH dan juga ion CH3COO-. Nah, untuk konsentrasi CH3COH bisa kita dapatkan dengan membagi nilai mol CH3COH sisa yaitu 30 milimol dengan volume total larutannya yaitu 100 ml NaOH ditambah dengan 100 ml CH3COH sehingga kita dapatkan volume totalnya adalah 200 ml. Sehingga konsentrasi CH3COH kita dapatkan 0,15 molar. Selanjutnya, untuk menghitung konsentrasi ion CH3COO-, kita perlu menghitung terlebih dahulu konsentrasi NaCH3COO, yaitu membagi mol NaCH3COO yang dihasilkan pada reaksi yaitu 20 milimol dan dibagi dengan volume total larutan yaitu 200 ml. Dan kita dapatkan konsentrasi NaCH3COO-nya adalah 0,1 molar. Kemudian kita tahu tadi ion CH3COO- itu diperoleh dari
NaCH3COO yang apabila terdisosiasi akan membentuk ion Na+ dan ion CH3COO-. Sehingga apabila konsentrasi dari NaCH3COO-nya adalah 0,1 molar, karena koefisien reaksinya adalah 1:1, maka konsentrasi ion CH3COO- ini adalah 0,1 molar juga. Sehingga kita langsung masukkan saja informasi-informasi ini ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch. Nah, untuk nilai pKa kita dapatkan dari nilai Ka yang diperoleh dari soal. Karena kita tahu nilai pKa adalah minus log Ka, maka kita dapatkan nilai pKa untuk CH3COH adalah minus log 10 pangkat minus 5, yaitu 5. Sehingga pH akhir bisa kita hitung dengan mensubstitusi nilai-nilai yang sudah kita hitung tersebut, yaitu pH sama dengan 5 ditambah log konsentrasi basa konjugasinya yaitu CH3COO- dibagi dengan konsentrasi asam lemahnya yaitu CH3COH. Dan kita masukkan lagi nilai konsentrasi CH3COO- dan CH3COH-nya dan kita dapatkan nilai pH-nya adalah 5 min log 0,15 dibagi 0,1. Nah, kita tahu 0,15 dibagi 0,1 adalah 1,5 sehingga nilai pH-nya kita dapatkan adalah 5 min log 1,5. Dan jawabannya adalah A. Sampai jumpa di video berikutnya.